Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada ibadah sore ini dikutip dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan: suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama dengan domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya, maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita memasuki Minggu Advent pertama, dan kita akan melalui minggu-minggu Advent yang berikut, dan sekaligus kita akan masuk kepada sukacita yang besar, yaitu adalah merayakan kelahiran Kristus Yesus sebagai juru selamat kehidupan kita. Lalu apakah yang menjadi harapan dari Allah bagi kita? Terkhusus dihubungkan dengan khotbah yang boleh kita terima pada sore hari ini, dihubungkan dengan Minggu Advent pertama, dan sekaligus kesiapsediaan kita menyambut kedatangan kelahiran Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang diharapkan Allah bagi kita adalah sukacita besar.
apa yang terjadi di dalam kehidupanmu hari ini. Dari sekian orang yang hadir pada sore hari ini, memperkenankan diri bersekutu dengan Tuhan, tentu banyak hal yang boleh kita inventarisasi dari berbagai pergumulan yang terjadi atas kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pergumulan yang sedang kita alami pada hari ini adalah pergumulan yang membuat kita terluka. Adalah pergumulan yang membuat kita menangis. Adalah pergumulan yang membuat kita menjerit. Dan mungkin juga membuat keberadaan diri kita trauma atas perjalanan hidup kita. Dalam kondisi dan situasi seperti itu, lalu Tuhan berkata terhadap dirimu, "Aku akan lahir bagimu. Engkau harus bersukacita." Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara, engkau akan menyambut sinis ajakan tersebut. Dan itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin bisa terwujud terjadi dalam kehidupanmu. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, terkadang kita bisa ragu atas diri kita dan juga terkadang atas diri orang lain. Kita mengaku bahwa Kristus itu adalah keselamatan bagi kita. Bahwa Kristus itu adalah pendamping yang setia dalam kehidupan kita. Tapi bagaimanakah kita sebagai orang yang percaya, cerdas di dalam roh, bisa mensinkronisasikan antara apa yang kita alami secara real dan sekuler dihubungkan dengan cara Allah bertindak dan berbuat sesuatu terhadap kehidupan kita? Bapak Ibu saudara-saudara, sering yang menjadi persoalan kita gagal di dalam proses pensinkronisasian tersebut. Kita mengaku bahwa Kristus itu keselamatan, tetapi maaf Bapak Ibu saudara-saudara, Kristus itu terkadang hanya ada di otak kita. Atau mungkin Bapak Ibu saudara-saudara, kita mengaku bahwa Kristus adalah keselamatan bagi kita, itu hanya sebatas di mulut kita, atau sebatas di intelektual kita. Tapi kita tidak mampu menempatkan Kristus itu jauh di atas daripada mulut kita dan di atas daripada intelektual kita. Apakah sebenarnya iman? Ibrani 11, iman adalah ketentuan dari apa yang tidak pernah kita dengar dan kita lihat. Paulus juga mengatakan dalam kitab Korintus bahwa salib itu adalah kebodohan kepada orang percaya, tetapi salib itu adalah kebenaran, dan salib itu adalah keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaannya, percaya bagaimana? Secara teori gampang mengatakan percaya kepada Kristus, tetapi secara praktis
itu adalah sesuatu yang tidak gampang untuk dilakukan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kitab Yesaya? Pada tahun 700-an sebelum Masehi, orang Yahudi telah berperang selama 40 tahun. Orang Yahudi melawan orang Asyur, kemudian melawan orang Mesir, kemudian kembali melawan orang Asyur, dan kembali melawan orang Mesir. Dalam kurun waktu 4 dekade, 40 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, semua anak tumbuh dengan senjata di sebelah kanan dan tombak di sebelah kiri. Bisakah saudara-saudara membayangkan bagaimana rasanya menghabiskan peluang hidup dalam kondisi seperti ini? Anak-anak dilatih dan bertumbuh di dalam suasana pengajaran dibunuh dan membunuh. Nabi Yesaya secara langsung Bapak Ibu Saudara-saudara terlibat dalam situasi dan kondisi yang seperti itu. Dan coba perhadapkan dengan hidupmu pada saat ini. Apa yang kau harapkan hadir pada sore hari ini di tengah-tengah gereja ini? Banyak hal Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin saudara ingin menerima kekuatan dari Tuhan karena saudara mengalami pergumulan yang besar. Mungkin saudara pada sore hari ini tidak tentram di rumah karena rumah sudah seperti neraka, dan engkau hendak membawa kedamaian, menyambut kedamaian yang boleh Tuhan tawarkan dari gereja ini, dari ibadah ini pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita menghadapi pergumulan berat, tentu dua yang menjadi jawaban. Apa itu? Negatif atau positif? Seperti kata orang Batak mengatakan, ulu hita gebe maddate, alanya kana masa di tonga-tonga di perdalanan di ngulutta, alai bodoh hita lemah kirim di debata, na mangula ibana di luar ni pikiratta, doh di luar ni ugotta. Terkadang ketika kita menderita begitu luar biasa sehingga membuat kita terluka, berdarah, kita bisa putus asa dan mengatakan Tuhan tidak ada, dan mengatakan Allah itu adalah sesuatu yang semu dan itu hanya ilusi. Tetapi di lain pihak ketika kita menderita, kita akan menjadi terbentuk menjadi pribadi yang semakin gencar mencari dan mencari Tuhan itu di mana. Lulu doro haki di dia do debataki. Ya. Di manakah Tuhan? Pada sore hari ini, ketika saya menderita, ketika saya terluka, ketika saya menangis, ketika saya menjerit, ketika saya membutuhkan uluran tangan dan pertolongan orang lain, mengapa engkau diam dan diam 1000 bahasa? Seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya saya terlibat dalam kondisi yang nyata, yang diperhadapkan di kelopak matanya sendiri. Bagaimanakah masa depan daripada anak-anak ini? Jika bangsa ini selalu berada di dalam suasana peperangan yang senantiasa mementingkan kepentingannya. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, dari nats yang sudah kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 5, itu adalah koreksi terhadap raja-raja yang memimpin pada waktu itu. Dan Yesaya mengatakan seorang hamba Tuhan akan hadir, dan dia adalah pribadi yang dihinggapi oleh Roh Allah, dan dia akan memimpin bangsa ini dengan adil, dan bangsa ini akan dipimpin oleh dia bukan hanya karena apa yang dikatakan oleh orang lain. Kebenaran dan keadilan akan tetap menjadi utuh, sama seperti ikat pinggang yang tetap berada di dalam pinggang. Lalu dia melihat bagaimana Allah melakukan sesuatu hal yang begitu luar biasa ke depan. Itu bisa kita lihat mulai ayat
8 sampai dengan ayat 10. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesaya tidak mau menjadi pribadi yang ditenggelamkan oleh situasi dan kondisi. Dia tetap memahami Mesias yang akan datang itu jauh melebihi kepentingan politik. Walaupun sebenarnya dari segi politik bangsa Israel ketika itu hidup dalam suasana porak-poranda dijajah oleh bangsa lain. Mereka berharap bahwa Mesias itu sama seperti raja duniawi. Tapi Mesias benar-benar memahami Yesus Mesias yang hadir di tengah-tengah dunia akan merubah keberadaan bangsa ini menjadi bangsa yang sangat luar biasa. Dari segi situasi dan kondisi tidak mungkin, tapi saya yakin sebagai orang yang percaya terhadap Allah itu, segala sesuatu yang mustahil itu boleh terlaksana di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Iya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesaya mimpi. Ketika saudara bercita-cita tentang sesuatu, silahkan saudara bermimpi dululah. Ya. Jadi menjadi orang hebat tidak akan pernah bisa terwujud ketika saudara tidak mampu untuk bermimpi. Menjadi orang sukses tidak mungkin terwujud bagi kehidupanmu ketika engkau tidak mampu menjadi seorang pribadi yang mimpi. Lalu yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu saudara-saudara, ketika saudara menderita pada hari ini di Advent yang pertama ini, Tuhan mengatakan kepada dirimu, bersukacitalah menyambut kelahiran Kristus itu. Mampukah saudara bermimpi? Itu yang terpenting Bapak Ibu saudara-saudara, bermimpi. Bahasa itu yang bisa saya sampaikan untuk saudara-saudara. Tapi mimpi itu adalah penglihatan secara ilahi. Tapi mimpi itu adalah merupakan jawaban teologis yang sedang dialami oleh bangsa Allah ketika itu. Dan boleh kita katakan Yesaya salah satu nabi yang memiliki pengharapan terindah. Bagaimana Allah itu melakukan tindakan yang begitu besar dalam kondisi kehidupan yang penuh dengan kehidupan porak-poranda. Tapi dia mengatakan ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ketika saudara pulang dari sini dalam suasana Advent ini, bagaimanapun penderitaan saudara, saudara harus berani mengatakan, hidupku pasti berubah. Dan aku akan mimpi di dalam roh Allah. Segala sesuatu mungkin Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saya. Ini yang sangat perlu Bapak Ibu saudara-saudara. Apakah mimpi tersebut? Serigala akan tinggal bersama dengan domba? Mungkin. Serigala akan tinggal bersama dengan domba. Serigala dan domba ini selalu bertengkar. Ayah dan ibumu selalu bertengkar. Tapi mungkinkah mereka berdamai? Yang mungkin pedida nami, lau sirang namai. Bagi orang percaya, bagi orang yang diurapi Allah, bagi orang yang hidup tidak hanya mengandalkan pikirannya, bagi orang yang hidup dan dikuasai roh kebenaran dari Allah, mungkin. Adik-adik kami yang terkasih di sini, mungkin ada mahasiswa. Bagaimanapun kehidupan orang tuamu sekarang di kampung, kau harus bisa mengatakan terhadap dirimu, saya mungkin menjadi sesuatu. Dan jangan pernah tergantung dengan keadaan. Orang beriman tidak pernah tergantung dengan keadaan, tetapi tergantung dengan uluran tangan Tuhan. Ketika hidupmu sepertinya tidak mampu menghentikan air mata, bersama kasih Tuhan, air mata itu akan mampu dia hentikan. Kiranya saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan yang sangat luar biasa pada hari ini, engkau akan dikuatkan. Firman Tuhan laho makamonakon persoalan ningulu.
serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Ini juga yang selalu berlawanan. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, hal yang tidak mungkin. Dan seorang anak kecil akan mengiringinya, hal yang tidak mungkin. Tapi siapakah anak kecil ini? Engkau. Siapakah anak kecil ini? Mesias, anak Allah. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isa akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediaman akan menjadi mulia. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah penglihatan yang sangat luar biasa. Inilah mimpi yang ditawarkan oleh siapa? Yang ditawarkan oleh Yesaya terhadap bangsa Tuhan yang sedang dia pimpin ketika itu, dan sudah berada di titik terendah pengharapan hidup. Mereka sudah putus asa, dan mereka mengatakan Allah yang mereka sembah adalah Allah yang selalu kalah, dan Allah yang mereka sembah Allah yang tidak melakukan tindakan apa-apa. Allah yang mereka sembah Allah yang sudah dipeti kemaskan oleh musuh, dan dia tidak mampu melakukan tindakan apa-apa. Tapi Yesaya mengatakan tidak, perubahan besar akan berlangsung di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan mengakhiri tahun 2022 ini dan memasuki tahun 2023. Apakah saudara percaya hidupmu akan berubah di tahun 2023? Percaya? Percaya. Baiklah, hebat dotong. Jadi hidup itu identik dengan perkembangan loh. Jadi orang pintar mengatakan jika hidupmu tidak berkembang, engkau mati. Hidup itu dinamika. Kalau hidupmu begitu-begitu saja, mados-dos songosi marunapunap, sukum badirim, marlapatan dobeho mangulu mangnadam. Kejam ya ucapan itu. Tapi harus berjuang. Dan harus memiliki tindakan apa-apa. Jam itu dilihat orang karena hidup. Mau nggak saudara melihat jam yang mati? Tidak bisa menunjukkan waktu. Nggak mungkin. Jadi jangan pernah mimpi mahkota Tuhan berikan terhadap dirimu jika engkau tidak bekerja keras, jika engkau tidak mengisi sumber daya manusiamu, jika engkau tidak menjalin konektivitasmu, menghargai orang lain, dan menyadari dirimu siapa di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu saudara-saudara, segala sesuatu di dalam Allah, apalagi kita yang telah diurapi oleh Allah, apalagi kita yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah, maaf, kita tidak sama seperti binatang. Kita adalah pribadi yang mencintai kedamaian dan ingin melaksanakan dan mewujud nyatakan kedamaian itu berlangsung di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika saudara membaca sejarah, Jerman, Prancis, Inggris, ini adalah musuh yang selalu ganas melakukan peperangan di waktu-waktu yang akan datang, di waktu-waktu yang lalu. Tapi jika kita lihat sekarang, ketiga bangsa ini, Jerman, Prancis, Inggris, ini adalah mitra dagang yang tidak bisa terpisahkan. Dan mereka adalah tiga negara yang memiliki mata uang yang sama. Dan mereka ini adalah tiga negara yang memiliki mitra militer terpenting melalui organisasi NATO. Itu salah satu contoh. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, jika kita lihat sejarah perjalanan bangsa-bangsa, Amerika dan Jepang, dulunya adalah mereka ini dua bangsa yang selalu berperang. Tetapi saat ini mereka adalah mitra dagang terpenting di dunia yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain.
Adakah suami istri yang hadir pada saat ini lagi perang tadi berangkat dari rumah? Silakan Bapak Ibu saudara-saudara pulang dari sini meletakkan senjata masing-masing. Adakah Bapak Ibu saudara-saudara tadi berangkat dari rumah dalam kondisi emosi yang sangat luar biasa? Jika saudara berangkat pulang dari sini sampai ke rumah tetap juga emosi, semua berterbangan, engkau gagal. Ya, dalam suasana menyambut Advent ini, kebutuhan kita semakin mendesak. Perlu sepatu baru, perlu baju baru, uang Natal di kantor, uang Natal di persahutaon, uang Natal di gereja, uang Natal ini, banyak lagi pungutan-pungutan yang lain. Terkadang Natal itu menjadi beban. Waspadalah agar bebanmu tidak semakin banyak sehingga menghilangkan sukacitamu. Para ibu-ibu yang hadir di sini, pandailah memanage uangmu. Jangan terlalu banyak mengambil kredit, tapi berhitunglah dengan pemasukanmu. Jangan gaji 5 juta, kredit 1 bulan 5 juta 500. Kau bisa dilabrak suami dan tidak dipakai lagi. Ini berbahaya. Jadi Tuhan menginginkan melalui nats ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir di sini, satu, kita harus berjanji apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, seberat apapun itu yang membuat hati kita menangis dan terluka, kita harus berjanji kepada Tuhan, aku akan menyambut kelahiranmu tahun ini dalam sukacita yang daripada Engkau. Amin. Iya, harus. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, ajarlah aku Tuhan bertindak dan berbuat, berpikir, agar imanku tidak hanya kuletakkan di dalam pikiranku dan perasaanku, tapi baiklah kepercayaanku kuletakkan di luar daripada pikiranku atau di atas dari perasaanku dan pikiranku, karena Engkau berbuat di luar daripada pikiranku dan di luar daripada perasaanku. Karena kalau pikiranku dan perasaanku senjata bagi diriku untuk mengartikan kepercayaanku, Engkau tidak perlu bagi diriku. Tapi di luar itu Engkau adalah Allahku. Maka Tuhan akan membimbing engkau dan mengajari engkau. Yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudara, ketika engkau menangis pada hari ini, bersabarlah dan yakini Tuhan akan menghapus air matamu. Ketika engkau menderita pada hari ini, itu adalah awal untuk janji Tuhan akan sukacita yang besar yang Tuhan boleh berikan terhadap dirimu. Amin. Kita berdoa.